Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa soal terkait pretest PPG Matematika 2022 materi pedagogik. Ini adalah part 3 ya, setelah sebelumnya kita sudah belajar di part 1 dan part 2-nya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton dahulu atau langsung nonton ini juga nggak apa-apa. Ada di deskripsi ya untuk video-video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Oke, langsung kita bahas untuk soal selanjutnya nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A plus 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah yang ditanya tindakan gurunya ya dalam menangani perbedaan pendapat. Nah, yang A menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar, enggak ya? Ini bukan. Karena tetap ada perbedaan antara pendapat siswa satu dengan yang lainnya tadi. Yang B meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel, kita simpen. C meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar, D memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Kita lihat ya. Di sini munculnya perbedaan pendapat itu mungkin karena mereka belum paham tentang apa itu konsep dari aljabar. Nah, konsep ini kaitannya erat dengan definisi teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Selanjutnya soal nomor 16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh kurang tepat. Kita lihat ya, dari A sampai dengan E ini jelas. Pilihan E ini terlalu mencolok dengan yang lainnya. Ini kurang tepat teman-teman. Karena kalau kita membuat soal pilihan ganda, itu jawabannya tidak boleh ada yang mencolok dari jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, pilihan E ini kan jelas ya, untuk menyebutnya itu 2 tambah 2 dan seterusnya. Kalau kita lihat A sampai dengan D, ini untuk penyebutnya hanyalah bilangan bulat saja, bentuknya ratusan, ini yang ribuan. Ini kan berdekatan, ada kaitannya. Sedangkan yang E ini tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur kepenguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Yang ditanya adalah soal yang paling cocok ya. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep dari ini tadi nih, kuadrat sisi miring ya. Jadi yang A ini kurang nyambung teman-teman. Coba kita lihat yang B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Untuk B ini tidak ada kaitannya dengan sisi miring teman-teman. Sedangkan yang disoalkan gini, kuadrat sisi miring sama dengan, nah berarti B ini tidak ada kaitan dengan soal. Coba kita lihat yang C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring? Nah, yang ini yang paling tepat, yang C ya. Kita lihat untuk pilihan D dan E. Sebutkan rumus Pythagoras. E. Tuliskan teorema Pythagoras. Ini juga kurang nyambung sama soalnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah permasalahan di sini adalah siswa belum paham ya, atau belum bisa membedakan mana permutasi dan kombinasi. Kita lihat di pilihan gandanya mana kira-kira yang bisa menyelesaikan soal tersebut.
A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Oke, di sini masalahnya adalah apa tadi? Siswa tidak paham mana permutasi mana kombinasi. Jadi alangkah lebih baik kalau di pilihan itu mengandung permutasi dan kombinasi. Kalau yang A, B ini enggak ya, karena A hanya kombinasi, B juga hanya permutasi. Kita lihat yang C ada permutasi dan kombinasi, yang D juga iya. E ini cuman kombinasi, kita coret. Nah, yang paling tepat adalah yang C teman-teman, karena dia memberikan latihan masalah-masalah kontekstual. Berarti masalah-masalah dalam kehidupan nyatanya itu seperti apa untuk membedakan mana kombinasi dan permutasi. Gitu. Nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah, permasalahannya apa? Siswa kurang aktif. Nah, jadi akibatnya mereka sering mengantuk. Kita lihat ya, penanganan yang tepat yang apa? Yang A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Oke, kita lihat di sini. Di antara tujuan PTK itu apa sih? Untuk membenahi sistem pembelajaran yang sebelumnya kurang sempurna, ya kan? Nah, di sini permasalahannya apa? Siswa kurang aktif. Nah, untuk pilihan A sampai dengan E, ini yang paling nyambung ya yang A. Karena meningkatkan keaktifan siswa. Nah, melalui pendekatan apa? Solusinya melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Apa itu matematika realistik? Pembelajaran matematika yang menyangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya kan siswa lebih antusias ya, sehingga siswa lebih aktif dan tidak mengantuk. Yang B sampai dengan E ini kurang nyambung teman-teman. Nomor 20. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMPN 1 Salatiga. Nah, ini ada poin-poinnya ya. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, kita lihat poin 1 ini berpikir kritis, 2 problem based learning, 3 pengajuan masalah, 4 pembelajaran matematika. Nah, kita lihat di sini judulnya apa? Penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, poinnya sudah ada nih di sini. Apa itu problem posing? Problem posing itu sama aja dengan pengajuan soal atau pengajuan masalah. Nah, ini siswa diminta untuk mengajukan soal atau masalah ya, maksud dari problem posing. Nah, dari poin 1 sampai 4 yang relevan dengan judulnya ya berpikir kritis dan pengajuan masalah atau soal. Nah, arti dari ini sendiri. Jadi poin 1 dan 3 jawabannya. Yang D. Oke, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas di video ini. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang pretest PPG di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan di video-video terbaru lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.